Berdirinya Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Jawa. Kerajaan yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang ini berdiri pada tahun 732 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan ini bernama Sanjaya. Ia memiliki gelar sebagai Rakai Mataram. Berikut merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Mataram kuno yang bernama Sanjaya. Dua periode Mataram kuno dilansir dari jurnal yang ditulis Sriwidya berjudul Studi Historis Prasasti Cungkrang sebagai sumber sejarah pada masa Empu Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah saat ibu kota Kerajaan Mataram berada di Jawa Tengah. Pada periode ini, Kerajaan Mataram dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Periode kedua adalah saat pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berada di bawah kekuasaan dinasti Icana yang didirikan oleh Empu Sindok Sri Icanatunggadewa Wijaya. Perpindahan pusat kerajaan tersebut dilakukan untuk menghindari serangan dari musuh sekaligus untuk memperluas daerah kekuasaannya. Masa awal pemerintahan Raja Sanjaya mengutip kebudayaan dan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karya Anton Dwi Laksono. Raja Sanjaya merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pertama kali di Desa Canggal, wilayah sebelah barat Magelang, Jawa Tengah. Letak kerajaan dikelilingi oleh gunung-gunung besar seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, serta Merapi dan Merbabu. Prasasti Canggal. Pendiri Kerajaan Mataram kuno tercatat dalam Prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal. Prasasti ini bertanggal 732 Masehi. Dalam Prasasti Canggal diceritakan tentang pendiri lingga atau lambang Dewa Siwa di Desa Kunjarajunca oleh Raja Sanjaya. Prasasti ini juga disebutkan nama dari pemimpin sebelumnya yaitu Sana. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sayangnya hingga kini belum ada catatan pasti tentang bagaimana Kerajaan Mataram kuno didirikan. Berikut nama raja yang memerintah berdasarkan Prasasti Belitung antara lain Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala Sri Sayyawasana Tunggadewa adalah raja ketujuh Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno yang memerintah tahun 856 sampai 880-an. Raja Panunggalan, raja ketiga Kerajaan Medang I Bumi Mataram menurut Prasasti Matyasih 907. Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku adalah raja keenam Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah sekitar tahun 840-an sampai 856. Kemudian Prasasti Ligor dan Prasasti Klurak menyebutkan raja yang memerintah Mataram kuno yaitu Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Sejarah Kerajaan Mataram kuno berdasarkan aspek politik dan pemerintahan. Kerajaan Mataram kuno diperintah dua dinasti yaitu Dinasti Wangsa Sanjaya bercorak Hindu dan Wangsa Sailendra bercorak Buddha. 1. Abad ke-9. Abad ke-9 kedua Wangsa disatukan ketika perkawinan Rakai Pikatan dan Wangsa Sanjaya dan anak Samaratungga dari Wangsa Sailendra namanya Pramodawardhani. Tetapi pernikahan tersebut tidak disetujui Balaputradewa atau adik Pramodawardhani. Alasannya karena Balaputradewa merasa terancam dengan Rakai Pikatan. Akhirnya Balaputradewa melakukan perebutan kekuasaan. Namun usahanya gagal dan akhirnya dia kembali ke Sriwijaya dan menjadi raja. Rakai Pikatan yang menang dari perang kemudian mendirikan Candhi Loro Jonggrang. Sekarang diganti Candhi Prambanan yang berada di Sleman, Yogyakarta. 2. Abad ke-10.
Pada abad ke-10, pemerintahan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Empu Sindok berperan memindahkan pusat pemerintahan dan kerajaan ke Jawa Timur. Empu Sindok sebagai raja pertama sekaligus pendiri dinasti Isana di Jawa Timur. Setelah Empu Sindok tidak diketahui pasti siapa pengganti kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan Mataram kuno lainnya ialah Candhi Prambanan, Candhi Kalasan, dan Candhi Sewu. Uniknya, pada candhi bercorak Hindu terdapat beberapa bagian yang bercorak Buddha. Candhi Sewu. Candhi Sewu atau Majusringra adalah candhi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak sekitar 800 meter di sebelah utara Candhi Prambanan. Candhi Sewu merupakan kompleks candhi Buddha terbesar kedua setelah Candhi Borobudur di Jawa Tengah. Candhi Prambanan. Candhi Prambanan atau Candhi Roro Jonggrang adalah kompleks candhi Hindu Shaiwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candhi Kalasan. Candhi Kalasan atau Candhi Kalibening merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candhi umat Buddha. Candhi ini terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Peristiwa penting. Bersatunya dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan yang berbeda agama yaitu 1. Buddha dan Hindu. 2. Kemarahan oleh Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya karena adiknya Dri dinasti Sailendra menikah dengan Rankai Panangkaran atau dinasti Sanjaya. Namun Balaputra Dewa berhasil dikalahkan. 3. Ketika salah satu penerus kerajaan Mataram kuno wafat dan diganti oleh Empu Sindok, namun Empu Sindok memutuskan memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur karena adanya serangan dari Sriwijaya dan letusan gunung api. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno yaitu sebagai berikut. 1. Letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat rusak dan hancur. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Keadaan ekonomi yang terus menurun. 2. Runtuhnya kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan pindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Dan terpecahnya kerajaan akibat perjanjian dengan VOC. Adanya perlawanan dari dalam pemerintahan. Dan raja-raja yang memimpin kurang cakap dalam memimpin setelah Sultan Agung meninggal.